Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Adit baik. Pak Adit gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, langsung aja nih Bu Leli, yang tujuan pertemuan kita hari ini yaitu melakukan pra-observasi yang nantinya akan Bu Leli lakukan, dan saya akan menjadi observer Ibu selama nanti di kelas. Jadi ingin memantau bagaimana Bu Leli mengajar, kemudian juga bagaimana proses mengajarnya Bu Leli nanti. Dan nanti kira-kira di hari apa Bu Leli? Berarti di hari Rabu, Pak ya? Di Rabu. Ya, Rabu di jam pertama sampai jam kedua. Oke, di kelas berapa Bu Leli? Di kelas 73. 3. Oke, berarti nanti di kelas 73 hari Rabu jam pertama sampai jam ketiga ya Bu Leli ya? Jam kedua. Oh, jam kedua, 2 jam pelajaran ya. Oke. Nah, kemudian nanti ketika observasi, tujuan pembelajarannya apa yang akan Ibu capai? Untuk tujuan pembelajarannya nanti peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median dan modus, Pak. Baik. Dan tujuan itu tercapai Bu ya. Kemudian area apa yang akan Ibu capai, apa yang Ibu hendak capai ketika nanti proses pembelajaran ketika di kelas? Tentunya area yang akan dikembangkan itu sikap dan kemampuan kognitif siswa ya Pak ya. Karena kan nanti ada kuis-kuis di situ, kemudian dilihat juga sikap mereka saat presentasi nantinya seperti itu Pak. Baik, tentunya saya juga penasaran nanti gimana ketika di kelas ya. Kemudian untuk mencapai apa yang ingin Ibu hendaki tadi, kira-kira ada strategi apa nih yang akan Ibu lakukan? Strateginya yang pertama, saat proses pembelajaran saya menggunakan media tentunya. Nah, medianya ini ada media menggunakan Canva, kemudian saya juga menampilkan beberapa video dari YouTube, kemudian saya juga menyiapkan ice breaking, lalu saya menggunakan pendekatan problem based learning Pak, seperti itu. Dan semuanya berjalan lancar dulu ya. Dan ya. nanti selama observasi berjalan lancar, juga strategi yang digunakan bisa berguna dengan baik, kemudian juga tujuan belajar tercapai, dan juga apa yang Ibu hendaki bisa tercapai juga. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini Bu Leli ya. Nanti mungkin kita akan observasi, kemudian juga nanti akan ada pasca observasinya. Terima kasih Bu Leli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Semangat belajar matematika hari ini? Semangat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar matematika, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Siap. Siap. Berdoa sebelum masing-masing berdoa dulu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kanza kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Grisela kenapa? Acara keluarga izin. Siapa lagi? Timothy kenapa? Izin. Ada lagi selain itu? Tidak ada ya. Baik, kalian semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, nah, Ibu ingin tahu nih pelajaran sebelumnya apakah kalian sudah kuasai? Silahkan bawa HP ya. Nah, silahkan di scan barcode yang ada di depan ini. Yuk kita kuis dulu yuk. Baik, sudah bisa dimulai. Ya, silahkan dimulai.
Baik, sudah semua? Sudah ya. Nah, kita lihat di sini 5 peraih nilai terbesar. Yang pertama RAB. RAB itu Raden ya. Raden Arya Brigma. Kemudian yang kedua ada Karissa. Yang ketiga ada Ryoga. Lalu ada Airin. Ya. Ada 2. Nah, lanjut. Ini yang teratas, mendapat nilai teratas ini adalah nanti yang akan menjadi ketua kelompok ya. Nanti karena kita akan ada diskusi kelompok. Nah, nilai tertinggi tadi akan menjadi ketua kelompok. Bisa dipahami semuanya? Saya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, karena kalian tadi sudah mulai menghitung-hitung ya, sudah mulai panas. Nah, agar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Siap semuanya? Gimana, udah semangat? Tambah semangat ya? Semoga dengan ice breaking ini kalian tambah semangat belajarnya ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, Ibu mau bertanya, manakah yang termasuk operasi bilangan bulat? Yang pertama, 25 tambah 9, bilangan bulat bukan? Ya, bilangan bulat. Jawabannya berapa kalau Ibu tanya hasilnya? 34, betul. Sekarang yang kedua, 2 dikurangi 8. Apakah bilangan bulat? Ya, bilangan bulat, betul. Hasilnya berapa? Min 6. Nah, yang ketiga, 1/2 ditambah 2/3. Apakah bilangan bulat? Bukan. Apa ini? Pecahan, betul ya. Jadi kalian sudah paham ya mana bilangan bulat dan mana yang bukan. Nah, selanjutnya Ibu minta nih kerjakan soal 1. Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Vincent. Soal 1, 20 ditambah 30. Hasilnya adalah 50. Betul jawaban Vincent? Betul. Soal kedua, siapa yang mau jawab soal 2? Silakan Karissa. 15 dikurangi 8. Hasilnya 7. Apakah betul? Betul ya. Soal ketiga, siapa yang mau jawab? Silakan Al-Fahri. 2 tambah 7 hasilnya adalah 9. Betul jawaban Fahri? Betul. Nah, berarti kalian sudah memahami ya mengenai operasi bilangan bulat. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah jajan di kantin? Pernah dong ya pastinya. Apa saja yang kalian beli? Sempol. Terus apa lagi? Seblak, mie ayam. Banyak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau hari Senin nih, biasanya kalian beli makanan apa aja hari Senin? Sempol. Ya ini. Oh, beda-beda ya. Nah, tapi yang paling banyak tadi apa? Sempol. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, berapa rata-rata uang jajan harian kalian? 20.000 ada berapa lagi? 10.000 ada? 12.000. Macam-macam ya. Tiap orang beda nih. Nah, makanan apa yang sering kalian beli? Sempol. Terus ada yang seblak, ada yang nasi goreng. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian waktu semester 1 sudah menerima rapot ya? Nah, Ibu mau bertanya nih, rata-rata nilai rapot kalian berapa? Ada yang 78, 85, 92. Nah, nilai rapot kan ada 10 pelajaran ya di rapot ya? Betul? Nah, nilai yang paling sering kalian lihat nilai berapa di rapot?
Yang berderet. Ada 8, 5. Terus ada yang 8, ada yang 82. Nilai yang sering keluar atau yang sering muncul di rapot ya, macam-macam ya. Nah, seperti itulah ya contoh dari yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai materi mean, median, dan modus. Ini modus, bukan modus yang gimana-gimana ya. Modus. Nah, sebelum kita mulai ke mean, median, dan modus, kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Terbaca ya. Yang pertama apa? Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat menentukan nilai mean, median, dan modus. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint tentang masalah, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Selanjutnya, melalui berdiskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Selanjutnya adalah peserta didik masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Nah, seperti itu. Nah, apa manfaat untuk belajar mean, median, dan modus? Nah, manfaatnya itu dapat mengelompokkan data, kemudian dapat menentukan nilai rata-rata, lalu dapat menjelaskan garis kemiskinan, dan lain-lain banyak ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video di sini. Diperhatikan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika data tunggal, yaitu menentukan mean atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan modus. Nah, jadi kita mau belajar apa nih sekarang? Mean, median, dan modus. Untuk kali ini kita akan membahas dua bentuk soal, yaitu dalam bentuk data ganjil dan juga data genap. Kita belajar terlebih dahulu pengertian dari ketiganya. Nah, yang pertama, mean itu adalah nilai rata-rata suatu. Nah, di sini pengertian dari mean adalah apa? Nilai rata-rata suatu kelompok data. Kelompok data ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari suatu data. Median adalah tadi apa? Nilai tengah suatu data. Dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi pengertian modus, apa modus? Nilai yang paling sering muncul. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini, yaitu terdiri dari 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, yang pertama, tentukanlah mean-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Serta yang ketiga, tentukanlah modusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mean-nya. Cara untuk menentukan mean yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan ini adalah suatu nilai ulangan ya, nilai ulangan dari Dina. Nilai ulangannya ada 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Nah, soal yang pertama ya, kita akan mencari nilai mean-nya. Mean itu tadi apa? Rata-rata. Di sini untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menjumlahkan data dibagi apa di sini? Banyaknya data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan, maka kita tambahkan yaitu 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8. Nah, di sini perhatikan. Kalau jumlah data tadi ya, kita jumlahkan semua datanya. Berarti 7 ditambah 9 tambah 7 tambah 8, lalu 9, 6, 8,
tambah 7 tambah 8 tambah 9. Itu ya. Dibagi. Nah, banyak data. Banyak data di sini ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 10. Itu ya. Tambah 9, tambah 6, tambah 8, tambah 7, tambah 8, tambah 9 ya. Kemudian di sini perbanyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa, maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data, maka di sini kita tuliskan per 10. Nah, itu ya, bisa ya sampai sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, ayo dihitung coba. 7 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 10. Berapa hasilnya? Coba dicari yuk. 78 dibagi 10? Ya, berapa? 7,8. Kita lihat apakah betul? Sekarang kita jumlahkan ya, keseluruhan data ini jumlahnya adalah 78. Di sini per 10, maka kita tuliskan per 10. Sekarang menjadi 78 dibagi 10. 78 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,8. Sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu. Nah, tadi betul ya jawabannya, berarti 7,8. Itulah nilai rata-rata yang kita cari. Untuk soal kedua yaitu menentukan median. Nah, median itu tadi apa median? Nilai tengah. Nah, untuk median syaratnya yang pertama adalah harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara pengurutannya? Itu tentukanlah mediannya. Untuk menentukan median, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kita urutkan datanya, kita urutkan dari yang paling kecil. Perhatikan di sini data yang paling kecil adalah 6, maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan 7-nya ada berapa? Kita hitung 1. Nah, kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Data yang pertama berarti apa? 6, lalu 7. 7-nya ada berapa? 3. Setelah 7, 8-nya ada berapa? 4. Setelah itu, 9-nya ada berapa? 2. Ada berapa data? 10 data. Pas ya? Nah, selanjutnya setelah diurutkan 2, 3, maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 3. Kemudian angka selanjutnya yaitu 8. Kita hitung 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan 8 sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir ada angka 9. Kita hitung 9-nya yaitu 1, 2. Angka 9-nya ada 2, maka kita tuliskan 9 sebanyak 2. Nah, sekarang ini sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya adalah perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan ini datanya ganjil atau genap. menurut kalian ini datanya ganjil atau genap? Genap. Genap. Kenapa genap? Karena 10 ya, kelipatan 2. Atau bisa dibagi 2. Menghitung jumlah angkanya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka ini merupakan data genap. Selanjutnya yaitu jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, perhatikan, data yang di tengah itu data yang mana berarti? 8 dan 8, data yang paling tengah. Lihat ya di sini ya, kalau kita lihat yaitu data ke-5 dan ke-6. Ibu lingkari ya, biar jelas. Ini adalah tengah-tengahnya. Nah, kalau tengah-tengah seperti ini, kita bisa jumlahkan, lalu dibagi 2, tengah-tengahnya ya. Berarti 8 tambah 8 dibagi 2. Berapa 8 tambah 8? 16 dibagi
2. Berapa 16 bagi 2? 8. Jadi mediannya adalah 8. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian jika datanya ganjil langsung diambil nilai tengah. Nah, kita perhatikan tadi ini nilainya datanya adalah data genap ya. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 8 nilai tengahnya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang berada di tengah. Maka kita jumlahkan kedua-duanya, yaitu 8 ditambah 8, kemudian di sini dibagi 2, maka per 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menentukan modusnya. Tadi disebutkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Apa itu modus tadi? Nilai yang paling sering muncul. Perhatikan tadi urutan datanya yang sudah terurut seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan datanya ya, yang tadi sudah diurut tadi ya, yang tadi setelah median. Nah, kalau tadi pengertian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, nah kalian sudah bisa menentukan berarti nih. Berarti nilai modusnya berapa? 8. Kenapa 8? Yang paling banyak. Kalau 6 berapa munculnya angka 6? 1. Terus angka 7 berapa? 3. Lalu angka 8? 4. Angka 9? 2. Maka modus adalah nilai yang paling sering muncul, berarti nilai 8. Bisa dipahami mengenai median dan modus? Saya perhatikan angka yang paling sering muncul adalah angka berapa ya. Nah, di sini tadi 6-nya 1 kali, 7-nya 3 kali, 8-nya sebanyak 4 kali, 9-nya ada 2 kali. Maka yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Nah, jadi dari video tadi dapat kita lihat di sini pengertian dari median adalah apa tadi median? Nilai rata-rata, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, yang kedua yaitu median. Median merupakan nilai tengah, yaitu pemusatan data yang dapat membagi data menjadi setengah atau 50% dari data terkecil dan terbesar. Jadi ingat, harus diurutkan terlebih dahulu, itu syarat untuk menentukan median. Dan yang ketiga yaitu modus. Modus tadi apa? Nilai yang paling sering muncul. Itu ya. Sudah jelas sampai sini? Baik, nah itu tadi cara penyelesaiannya ya. Kalau median, jumlah data dijumlahkan dulu, baru dibagi banyaknya data. Kemudian kalau median, ingat harus diurutkan terlebih dahulu, lalu dipilih data yang paling tengah, betul. Lalu ada modus. Modus tadi apa? Paling sering muncul. Nah, coba di sini kalian perhatikan. Diketahui hasil panen kakek selama 5 bulan, yaitu dalam ton dia ini ada 10, 6, 7, 9, dan 8. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Ya, silakan Akbar. Hasilnya berapa Akbar? 10, 6, 7, 9, dan 8. Rata-ratanya berapa Akbar? Silakan maju. Sudah? Gimana caranya Akbar? Ya, ditambah terus ini hasilnya jadinya 40. Itu dibagi 5, Bu. Dibagi 5. Gimana teman-teman yang lain? Bisa? Bisa ya? Oke, terima kasih Akbar. Kita periksa ya. 10 tambah 6 berapa? 10 tambah 6? 16.
16 tambah 7? 23. 23 tambah 9? 32. 32 tambah 8? 40. Betul ya? Ini dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Berarti 40 dibagi 5. Hasilnya betul ya 8? Nah, itulah cara mencari mean. Nah, coba nih yang kedua. Siapa yang menjawab yang kedua? Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah, lihat nih, banyak ya. Angka yang paling sering muncul. Nah, disebut apa angka yang paling sering muncul tadi? Modus. Siapa yang mau jawab? Langsung ya, silahkan Claudia. Sudah? Nah, berarti kalau dilihat mana angka yang paling sering muncul? Angka 5. Nah, seperti itu ya, itu adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Baik, terima kasih Claudia. Nah, bagaimana sampai sini, ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu kalian silahkan membuat kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang dengan tadi ya, ketua kelompoknya adalah tadi yang di awal, yang tadi mendapat nilai tertinggi saat tadi kuis pertama ya. Nah, silakan duduk per kelompok lalu mengerjakan LKPD. Sudah duduk per kelompok ya? Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Silakan didiskusikan. Baik, selamat mengerjakan LKPD. Silahkan berdiskusi kelompok ya. Setelah diskusi kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, sudah semuanya ya? Nah, baik, kalau sudah berarti tadi seperti yang tadi Ibu bilang, kalau sudah diskusi kelompok, berarti kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk hari ini yang presentasi bagian siapa? Presentasi kelompok mana nih? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 ya. Baik. Baik, untuk yang lain apakah sudah siap untuk menyimak presentasi dari kelompok 2? Sudah siap? Oke. Saya Kanisa, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sudah, baik. Gimana, silahkan dipresentasikan. Buat masalah 1, diketahui hasil nilai matematika Kiara, Dana, dan Dede masing-masing 8, 6, dan 10. Berapa nilai Mean dari nilai matematika ketiganya? Mean itu kan mencari rata-rata, jadi 8 ditambah 6 ditambah 10, terus yang sama dengan 24 dibagi jumlah Mean datanya 3. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Terus buat masalah kedua, diketahui hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah 6, 7, 8, 5, 9, 8, 7, dan 6. Carilah median dari nilai tersebut. Median itu nilai tengah, jadi 5 tambah 9 dibagi 2. Karena tengah-tengahnya 5 tambah 9. 5 tambah 9, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Lanjut ke masalah 3. Nilai ulangan matematika Ani adalah 9, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, 9. Carilah median dan modusnya. Dan kita cari rata-rata ya, berarti
9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 9 berarti ya. Terus banyak datanya ada 9. Berarti 74 dibagi 9 sama dengan 8,2. Sekarang median itu nilai tengah. Ini udah ini ya, saya di sini 4 di sini 4 di sini 9. Terus kalau modus yang paling banyak 6 hanya ada 1, 7 ada 2, 8 cuma 1, terus 9 ada 4, 10 cuma 1. Jadi 9 paling banyak. Baik, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, dari pemaparan kelompok 2, ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Ya, kelompok berapa? 3 ya berarti. Kelompok 3, kenapa kelompok 3? Masalah 2. Kelompok 2 tadi katanya mediannya 7. Kalau kelompok 3 mediannya 7,5. Kenapa di sini terjadi perbedaan? Bu, belum saya urutin. Oh jadi, nah betul. Jadi untuk median ya ingat syaratnya tadi apa? Harus diurutin terlebih dahulu. Harus diurutkan. Jadi sudah tahu ya kelompok 2 ya kenapa berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, itu tadi ya masalah 1, 2, dan 3. Jadi masalah 1 tentang nilai rata-rata sudah bisa ya. Rata-rata itu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Ingat median itu tadi syaratnya harus apa dulu? Diurutkan terlebih dahulu. Maka hasilnya jadi 7,5. Nah, tadi yang masalah 3, Mean, tadi dengan menjumlahkan kemudian membagi data. Dapatlah 8,2. Lalu mediannya ini sudah diurutkan ya, ini yang betul 9, dan modus yang paling sering muncul 9 juga. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang yuk kita simpulkan bareng-bareng nih. Apa yang sudah kalian pelajari materi tadi? Apa aja materi hari ini? Mean itu apa tadi? Nilai rata-rata. Lalu median itu apa? Nilai tengah. Lalu apa lagi? Modus itu tadi apa? Nilai yang paling sering muncul. Ya, betul. Lalu nah, kalau sudah sampai kesimpulan, berarti kita sudah siap untuk kuis lagi. Sebelum kuis ada pertanyaan atau lancar semua aman? Aman ya? Oke. Kalau begitu kita kuis kembali untuk tahu apakah kalian sudah memahami materi ini. Baik, silahkan disiapkan kembali handphonenya dan scannernya. Ini tes ini untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini. Silahkan di-scan. Tes ini adalah mengenai materi hari ini, yaitu Mean, median, dan modus. Are you ready? 3, 2, 1. Silakan dimulai. Mengerjakan soal sudah habis, sudah bisa semuanya? Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Yang 5 teratas, Karissa, Faras, Mimi, Radit, dan RAB. Nah, untuk selanjutnya kita akan refleksi dulu nih ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana belajar matematika hari ini? Seru. Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Nah, coba sekali lagi bertanya, materi apa yang sudah dipelajari hari ini? Mean, median, dan modus. Nah, Ibu pengen tahu nih kalian sebenarnya senang atau tidak belajar matematika hari ini. Silahkan scan barcode. Ini hanya pilih nanti centang senang atau tidak senang, gitu ya. Sudah? Silahkan dipilih. Baik, kalau sudah,
Sebelum kita tutup, nah Ibu mau memberitahu untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang mengorganisasikan data. Jadi di rumah kalian silakan pelajari mengenai mengorganisasikan data, itu ya. Nah, untuk belajar matematika hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup jelas semua? Nah, baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ditutup oleh doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.